야, 사람들이 너 존나 재수없어 하는 거. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan gua Opik di channel Refocus yang akan membahas alur film Korea yang baku-baku hantaman yang berjudul We Hero Class, di mana film ini menceritakan tentang seorang pria yang culun dan selalu dibully di kelasnya, hingga akhirnya ia muak dan mulai bangkit untuk melawan para pembuli itu dan membuatnya sangat ditakuti di sekolah itu. Oke, seperti biasa sebelum nonton siapkan dulu udut kopainya cuy, kita gaskun. Film ini diawali dengan seorang murid culun yang bernama Yunsin. Di sana Yunsin merupakan murid paling pintar di sekolahnya. Bahkan ia juga sangat disiplin untuk selalu datang paling awal ke sekolahnya dibandingkan murid yang lainnya. Kemudian saat jam pelajaran dimulai, Bu Guru mengumumkan kalau ada dua murid yang mendapatkan penghargaan dari kompetisi calistung. Dan juara pertamanya dimenangkan oleh Yunsin sendiri dan yang kedua dimenangkan oleh Yongyi. Kemudian Bu Guru mengatakan kepada semua murid untuk fokus belajar lebih giat lagi karena 2 minggu ke depan mereka akan menghadapi ujian kenaikan kelas. 수학 경시 대회에서 수상자가 둘이나 나왔네. 잘했어, 시은. Kemudian jam istirahat pun tiba. Di sana terlihat Yongyi dan teman-temannya sedang membuli salah satu siswa di sana. Bahkan karena belum puas untuk membuli, ia pun langsung melemparkan sandal ke arah Yunsin karena ingin menargetkan untuk dibuli selanjutnya. Namun Yunsin tidak memperdulikannya dan ia hanya mengatakan lain kali harus berhati-hati. 다음부턴 조심해. Mendengar hal itu, Yongyi merasa diremehkan. Ia pun langsung menghampiri dan mulai mengancamnya. Namun untungnya tim bisbol tiba-tiba datang untuk mencari seorang murid bernama An Suho dengan alasan ingin menyiksanya. Karena sebelumnya An Suho sempat memukul seorang wanita yang bernama Naeun. Mendengar hal itu, An Suho mengakui dan mengatakan kalau ia terpaksa memukulnya karena Naeun selalu mengajarnya meskipun sudah sempat ia tolak cintanya. Namun tim bisbol yang mendengar hal itu tidak peduli dan langsung menyerang An Suho sehingga terjadilah pertarungan solo versus 5 di sana. Di dalam pertarungan itu An Suho dengan sangat mudahnya mengalahkan mereka berlima karena ternyata ia merupakan mantan atlet petarung MMA yang sekarang sudah tidak aktif lagi. Bahkan An Suho sangat ditakuti oleh semua murid di sana termasuk dengan Yongyi yang tidak berani untuk membulinya. 형 이름 말하면 뒤진다. Setelah pertarungan itu selesai, An Suho tidak sengaja menjatuhkan pensilnya Yunsin. Namun dengan sopannya An Suho langsung mengambil pensil itu dan meminta maaf kepada Yunsin. 미안하다. Keesokan harinya Yunsin melihat An Suho yang setiap harinya selalu tidur di dalam kelas. Karena ternyata An Suho selalu datang ke sekolah setelah selesai bekerja sampingan malam. Saat jam istirahat, Yunsin memberanikan diri untuk menghampiri Yongyi. Di sana Yunsin menyuruhnya untuk tidak membulinya lagi. Mendengar hal itu, Yongyi mengabaikannya dan akan terus membulinya. Lalu tiba-tiba salah satu baladnya Yongyi langsung mencekik Yunsin. 그만해. 울지 마. Namun untungnya Pak Guru datang dan menghentikan aksi mereka. Di sini Yongyi beralasan kalau mereka sedang bercanda dengan Yunsin. Karena merasa takut, Yunsin pun akhirnya mengiyakan omongannya Yongyi. 니들 많은 거야? 장난 마세요. 한 번만 더 그래봐. Keesokan harinya sekolah mereka kedatangan murid baru yang bernama Oh Bum-suk. Di sini ia pindah karena ternyata di sekolah lamanya ia selalu dibully dan berharap di sekolah ini ia tidak dibully lagi. Namun si tukang bully yang mendengar hal itu langsung menghampirinya dan pura-pura menanyakan tentang sekolah lamanya. 나는 문광고 했어. Lalu Yunsin yang melihat hal itu merasa kasihan dan langsung meminta Yongyi untuk pergi dan jangan mengganggunya.
Namun Yongyi tentu saja menolaknya. Mengetahui hal itu, Yonshin pun langsung mengambil pulpen dan mengancamnya untuk segera pergi. Di sana Anso yang sedang tidur pun tiba-tiba terbangun karena mendengar pertengkaran mereka. Hingga pada akhirnya Yongyi pun pergi dari sana. 나오라고. 반드시 말아. Kemudian malam harinya Yongyi and the gang pergi ke klub malam untuk berpesta. Tidak lama kemudian datanglah pria bernama Jonsuk untuk mengantarkan pesanan narkoboy kepada mereka. Dan ternyata narkoboy yang mereka pesan berjenis fentanyl. Di sini diketahui Yongyi dan Jonsuk adalah sepupuan. Lalu Yongyi menanyakan dampak fentanyl jika mengenai kulit seseorang. Jonsuk pun menjawab jika fentanyl itu mengenai kulit maka orang tersebut akan mengalami efek mengantuk dan mual-mual. Mengetahui hal itu, Jeon bertanya mengapa menanyakan hal itu. Lalu Yongyi pun dengan santuy mengatakan kalau ia hanya penasaran saja. Keesokan harinya ternyata Yongyi telah mengetahui alasan Oh Bum-suk pindah dari sekolah lamanya. Karena merasa malu, Oh Bum pun meminta agar Yongyi menjaga rahasianya. 나 문강에서 고생 좀 한 거 같더라. 그것 때문에 전화 옮겨? 지금 문강에서 존나 처맞고 다녔다며. Mendengar hal itu, Yongyi pun bersedia namun dengan satu syarat Oh Bum harus membantunya. Karena terpaksa Oh Bum pun akhirnya setuju dan Yongyi langsung memberikan fentanyl kepadanya. 내가 비밀도 지켜주고 친구도 해주니까. 받아. Ketika ujian dimulai, Oh Bum dengan sengaja meletakkan fentanyl itu ke lehernya Yonshin dengan alasan ada nyamuk yang hinggap. Tidak lama kemudian Yonshin pun mulai merasakan efek dari fentanyl itu sehingga pandangannya langsung buram dan merasakan mual. 약발이 좀 떨어지긴 하는데. Setelah keadaannya membaik, ia pun kembali lagi ke dalam kelas. Di sana Yonshin akhirnya menyadari kalau Oh Bum telah menempelkan fentanyl ke lehernya. Setelah itu ia kembali merasakan lagi efek ngantuk dari fentanyl itu. Sehingga ia pun langsung menampar wajahnya sendiri agar tidak mengantuk. Semua murid dan guru yang melihat hal itu terkejut dan langsung menanyakan kepada Yonshin apa yang telah terjadi kepadanya. Namun ia menjawab kalau ia tidak apa-apa. 왜 그러는 거야? 야, 너 뭐해? 왜 그래? 아니에요. Ketika ujian itu selesai, Yonshin mendapatkan nilai yang buruk akibat efek mengantuk tadi. Karena jika ia tidak dijaili, maka nilainya mungkin akan lebih bagus. Di sini Yonshin pun marah dan tidak terima karena dirinya sangat terobsesi untuk mendapatkan nilai yang sangat bagus. Setelah itu ia pun langsung menghampiri Yongyi dan menghajarnya menggunakan buku. Bahkan ia juga menancapkan pulpennya ke arah tangan salah satu baladnya Yongyi. Karena saking marahnya, Yonshin langsung menutup wajahnya Yongyi dan menghajar hidungnya menggunakan buku itu beberapa kali, sehingga membuat hidungnya berdarah karena patah. Semua murid yang melihat hal itu terkejut dan hanya bisa terdiam. Namun saat ingin menginjak wajahnya, tiba-tiba Ansuo datang dan menghentikannya. Lalu Ansuo mengatakan kalau tindakannya sudah melewati batas. Namun Yonshin yang sudah diselimuti amarah tentu saja mengabaikan perkataannya Ansuo. Bahkan ia juga sempat membawa kursi untuk menyerangnya. 선은 넘지 마시고, 응? Namun Ansuo yang merupakan mantan MMA dengan sangat mudahnya menghindar dari serangan itu. Tidak lama kemudian Bu Guru datang dan menghentikan pertengkaran mereka. 전 단지 친구들의 다툼을 말리다가. Pada malam harinya Bu Guru mengajak Yonshin ke rumah sakit untuk menjenguk Yongyi yang sedang dirawat. Di sana ibu Yongyi langsung memarahinya, bahkan ia juga berniat akan melaporkannya kepada polisi. Namun tiba-tiba ocehannya terhenti saat Yonshin menunjukkan fentanyl yang telah dipakai oleh anaknya. Awalnya si ibu tidak percaya, namun Yonshin membawakan tas milik Yongyi yang berisi narkoboy. Akhirnya ia pun terdiam karena malu. 마약이에요. 이거. Setelah itu Yonshin pun pulang ke rumah. Di sini ayahnya telah mengetahui kalau anaknya telah baku hantam di sekolah. Bukannya dinasihati, malahan ayahnya sangat bahagia karena anaknya akhirnya bisa baku hantam juga. Di sini diketahui kalau orang tua Yonshin sudah lama berpisah dan mungkin itulah yang membuat sikap Yonshin menjadi dingin kepada siapapun.
Keesokan harinya di sekolah, tiba-tiba Yunsin dihampiri oleh anak buahnya Yongyi yang merasa tidak terima atas perbuatannya kemarin. Di sana dua bocah itu mengajak Yunsin untuk gelut di kamar mandi. Mendengar hal itu, Yunsin pun tanpa banyak pikir langsung menerima tantangan itu. 야, 지금 보자. 학습 능력이 떨어지는 거지? Ketika saat di kamar mandi, Yunsin langsung mengunci pintu dengan alasan supaya tidak ada yang kabur. Di sana Yunsin langsung mengeluarkan pulpen dan melihat mereka berdua dengan tatapan yang tajam. Terlihat dua bocah itu sangat ketakutan dan Yunsin yang menyadari itu langsung memaafkan mereka dan pergi dari sana. 총을 울린다. Di tempat lain, Yongyi sedang meminta bantuan kepada Junsuk untuk membalaskan dendamnya kepada Yunsin. Awalnya Junsuk menolak, namun setelah dijanjikan akan diberikan imbalan yang sangat besar, akhirnya ia pun setuju. 우리 반을 도와주세요. Pada malam harinya, Yunsin tidak sengaja bertemu dengan An Suho di jalan. Di sini Yunsin meminta maaf karena telah menyerangnya menggunakan kursi karena terlalu marah. Mendengar hal itu, An Suho pun akan memaafkannya, tapi dengan satu syarat, dirinya harus ditraktir makan besok di sekolah. 어제 미안. Keesokan harinya, Yunsin pun langsung mentraktirnya makan. Saat pulang sekolah, tiba-tiba Yunsin dicegat oleh Junsuk dan barudaknya. Di sini Yunsin yang tidak tahu apapun langsung melewatinya begitu saja. Namun Junsuk langsung menahan dan menamparnya. Lalu kejadian itu dilihat oleh semua murid dan mereka tidak ada yang berani untuk membantunya. Karena Jongsok merupakan preman paling ditakuti di wilayah itu. Setelah itu Yunsin pun dibawa oleh mereka ke suatu tempat. Oh Bum yang melihat hal itu langsung memberitahukannya kepada An Suho untuk segera membantunya. 한수, Namun An Suho tidak peduli karena ia tidak pernah dekat dengan Yunsin. Namun Oh Bum yang merasa bersalah waktu itu langsung menawarkan akan membayarnya dengan uang 2 kali lipat jika dirinya menyelamatkan Yunsin. Mendengar hal itu, An Suho pun tertarik dan menyetujui permintaannya itu. 내가 알바비 줄게. 갑시다, 고객님. 야, 제대로 봐야 돼. Di sisi lain, Yongyi menyuruh Junsuk untuk mematahkan tangannya Yunsin agar tidak bisa belajar lagi. Mendengar hal itu, Yunsin dengan perlahan langsung mengambil pulpen dan menyerang Junsuk dan semua anak buahnya. 저 새끼 손 좀 다 찢어줘. Awalnya Yunsin merasa dirinya sudah menang. Namun tiba-tiba Junsuk bangkit lagi dan membuat Yunsin terpojok. Di sana Yongyi menyuruh barudaknya untuk memegang tangannya Yunsin untuk diinjak. 이 새끼 손 잡아봐. Namun tidak lama kemudian An Suho datang untuk menyelamatkan Yunsin. Melihat hal itu, Junsuk pun langsung menyerangnya sehingga terjadilah duel. Sedangkan Yunsin ditenggelam oleh barudaknya Yongyi. Di dalam pertarungan duel itu, An Suho berhasil mengalahkan Junsuk dengan cara mengunci lehernya. Kembali lagi kepada Yongyi yang berniat ingin memukul kepalanya Yunsin menggunakan botol kaca. Namun untungnya Oh Bum datang dan berhasil menghentikannya. Di sini Junsuk merasa malu karena telah kalah dengan murid sekolah, sehingga ia pun langsung pergi dari sana. Namun sebelum pergi, Yunsin meminta Yongyi untuk berdamai dan menghentikan semua perkelahian ini. 그만하라고. Setelah itu An Suho mengajak Yunsin dan Oh Bum untuk pergi makan di restoran tempat ia bekerja. Ketika makan, Oh Bum meminta maaf kepada Yunsin karena telah menempelkan fentanyl ke lehernya waktu itu. Mendengar hal itu, Yunsin pun memaafkannya setelah mengetahui kalau Oh Bum terpaksa melakukan itu karena diancam oleh Yongyi. Dari sinilah mereka bertiga kini menjadi sahabat dan sifat Yunsin terlihat juga tidak dingin lagi. 해봐. 자. Setelah itu kita diperkenalkan dengan seorang mafia bernama Gilsu. Di sana Gilsu sedang mengumpulkan semua pasukannya, yang ternyata Junsuk juga termasuk anak buahnya. Lalu Gilsu memberikan pelajaran kepada Junsuk karena tidak mau menuruti kemauannya. Bahkan tangannya Junsuk juga sempat ia patahkan.
Di tempat lain, Yun-shin, Bum-suk, dan An Su-ho sedang bermain biliar bersama. Namun Yun-shin tidak menikmati permainan itu karena ia selalu kepikiran dengan pelajaran di sekolah. Mendengar hal itu, An Su-ho mengatakan untuk enjoy saja dan jangan memikirkan pelajaran sekolah dulu. 가자, 수영하러. Setelah selesai bermain biliar, An Su-ho mengajak mereka untuk pergi minum bir. Namun Yun-shin tidak mau dan ingin pulang karena ingin fokus dengan jadwal untuk belajar. Sehingga akhirnya An Su-ho dan Bum-suk lah yang pergi berdua untuk minum bir. Kemudian scene berpindah kepada Jun-suk yang sedang membawa Gil-soo ke rumah sakit untuk bertemu dengan Yong-yi. Di sana terlihat Gil-soo sedang meminta sesuatu kepada Yong-yi. Di tempat lain, baladnya Jun-suk yang bernama Siti telah keciduk mencuri barang kosmetik di Indomaret oleh Yun-shin. Siti yang mengetahui hal itu merasa malu dan ia langsung berpura-pura kenal dengan Yun-shin agar Yun-shin tidak melaporkannya kepada kasir di sana. Setelah itu Siti mengajak Yun-shin untuk makan malam bersama. Di sini Yun-shin pun menuruti meskipun dirinya tidak kenal sama sekali dengan Siti. Lalu di sana Siti memberikan nomor ponsel miliknya kepada Yun-shin secara tiba-tiba meskipun Yun-shin tidak memintanya. Setelah selesai makan, Siti langsung pergi meninggalkannya begitu saja. Namun Yun-shin yang melihat hal itu tetap dingin dan tidak peduli. 다음에 봐, 나 간다. 저는 미안. Keesokan harinya di sekolah, Yong-yi terlihat sedang membereskan semua barang-barangnya karena ia sudah di DO atau dikeluarkan dari sekolah itu. Namun tiba-tiba Yong-yi menghampiri Yun-shin dan meminta maaf kepadanya. Di sana ia juga meminta bantuan kepada Yun-shin untuk menemui pengacaranya untuk mengatakan kalau Yong-yi tidak mau dikeluarkan dan tetap ingin di sekolah di sini. Lalu Yong-yi berlutut dan memohon agar Yun-shin mau menuruti keinginannya itu. Melihat hal itu, Yun-shin pun merasa kasihan hingga akhirnya ia pun menurutinya. 우리 변호사 한 번만 만나주라. 도와줘. Setelah itu Yong-yi membawa mereka bertiga ke tempat parkir untuk menemui pengacaranya itu. Di sini An Su-ho merasa curiga dengan Yong-yi, namun ia tidak mengatakan kecurigaannya itu kepada teman-temannya. Dan benar saja saat sampai di tempat parkir ternyata Yong-yi tidak membawa pengacaranya, melainkan ia malah membawa pasukannya Gil-soo and the Gang. Di sini ternyata tangan kanannya Jun-suk yang sudah dipatahkan ternyata dijadikan alibi oleh Gil-soo untuk meminta pertanggungjawaban kepada An Su-ho. Mendengar hal itu, An Su-ho mengatakan kalau ia tidak pernah mematahkan tangannya Jun-suk. Namun Gil-soo tetap bersikeras dan meminta An Su-ho untuk membayar $15.000 sebagai bahan pertanggungjawaban atas tangannya Jun-suk. Mendengar itu tentu saja An Su-ho tidak mau karena merasa dirinya tidak bersalah dan ini hanya akal-akalan mereka saja. 합의금 가지고 와. 1,500. 우리가 그랬다는 증거 있어요? 난 팔 건드린 적이 없는데. 이 새끼야. Namun tiba-tiba ia menyayat tangannya An Su-ho dan mengancam akan membunuhnya jika tidak membayar uang itu dalam jangka waktu 3 hari. Di sini Gil-soo juga menyarankan jika mereka tidak mempunyainya maka Gil-soo bisa meminjamkan uang kepada mereka. 나 돈 때문에 사람도 죽여. 내가 3일 줄게. 가자. Setelah kejadian itu ternyata Gil-soo terus membuntuti mereka kemanapun pergi dan hal itu tentu saja membuat Yun-shin CS menjadi tidak nyaman. Kemudian Yun-shin menelpon Siti dan mengajaknya untuk ketemuan di restoran. Saat sampai di restoran, Yun-shin menjelaskan semuanya kalau ia dengan kawan-kawannya sedang mengalami masalah dengan Gil-soo. Mendengar itu Siti langsung menyarankan agar Yun-shin membayar uang itu kepada Gil-soo jika ingin nyawanya selamat karena Gil-soo tidak pernah main-main dengan ancamannya. Lalu Yun-shin menanyakan jika uang itu telah dibayar apakah masalahnya dengan Gil-soo akan beres. Mendengar itu Siti pun langsung terdiam. 그 새끼 조심해. 진짜 쓰레기야. 주면 끝나? Di tempat lain, Bum-suk sedang menyelinap ke kamar ayahnya untuk mencuri jam mahal milik ayahnya itu karena berniat ingin menjualnya demi membantu An Su-ho untuk membayar hutangnya kepada Gil-soo. Keesokan paginya ia pun langsung memberitahu Yun-shin dan An Su-ho kalau ia sudah mempunyai uang $15.000 untuk membayarnya kepada Gil-soo. Di sini Yun-shin dan An Su-ho langsung terkejut setelah mengetahui uang itu didapatkan dari hasil jam tangan ayahnya. Namun karena terpaksa akhirnya mereka pun menerimanya. 이거 주고 끝내자. Lalu Bum-suk mempunyai ide melaporkan Gil-soo kepada polisi. Mendengar hal itu, Yun-shin menambahkan kalau semalam Siti telah memberitahu kalau Gil-soo mempunyai bisnis judi ilegal.
Dan untuk memperlancar bisnisnya, Gilsu juga selalu memeras murid-murid SMA untuk menginvestasikan uangnya di aplikasi judinya. Lalu penipuan itu selalu berjalan dengan mulus karena Gilsu menggunakan cara yang licik, yang dimana di awal mereka akan selalu menang, namun di akhir mereka akan kalah dalam permainan judi itu seperti slot. Hingga akhirnya mereka pun akan kecanduan dan meminjam uang kepada Gilsu untuk memainkan lagi aplikasi slotnya itu. Mendengar hal itu, An Su-ho dan Bum Suk merasa heran mengapa Yun Shin bisa mengetahui semua informasi sedetail itu. Namun Yun Shin hanya terdiam karena tidak mau memberitahu asal informasi itu. 근데 이런 건 다 어떻게 알았냐? Kemudian saat jam pulang, mereka ternyata sudah ditungguan oleh barudaknya Gilsu. Mengetahui hal itu, An Su-ho menawarkan diri untuk pergi terlebih dahulu untuk menemui Gilsu. Di sini An Su-ho juga meminta agar jangan mengkhawatirkannya karena ia jago bela diri. Lalu ia juga meminta agar mereka berdua segera melaporkannya kepada polisi. 일단 나 혼자 갈게. 괜찮아? 어? 아이, 돈 주는데 뭘 우르르 와. Dan saat An Su-ho bertemu dengan Gilsu, ia beralasan agar Gilsu mengajaknya minum kopi di rumahnya. Padahal sebenarnya An Su-ho ingin mengulur-ngulur waktu agar polisi bisa datang ke sana tepat waktu. Di sini Gilsu pun percaya dan langsung membawanya untuk pergi ke rumahnya. Di sisi lain, Siti merasa khawatir dengan kondisinya An Su-ho yang memberanikan diri untuk menemui Gilsu secara sendirian karena itu sangat berbahaya. Di sini Bum Suk juga merasa khawatir dan ia pun langsung memutuskan pergi terlebih dahulu untuk menyusul An Su-ho. Kemudian Siti pergi menemui Jun Suk dan mengatakan kalau ia sudah kesal dengan tingkah laku Gilsu sehingga ia pun di sana memberitahukan semua rencananya. Kalau ia telah bekerja sama dengan Yun Shin untuk melaporkan Gilsu kepada polisi. 길수 깜빵 보내려고 그런다 왜? Di sisi lain, An Su-ho sudah sampai ke rumahnya Gilsu. Di sini Gilsu menyuruh An Su-ho untuk menunggu dulu sebentar di mobilnya. Lalu An Su-ho secara diam-diam menyalakan rekaman dari smart jamnya. Hal itu ia lakukan untuk memberitahukan ciri-ciri rumahnya Gilsu. Kemudian An Su-ho pun masuk dan diajak untuk minum kopi bareng. Namun tiba-tiba Gilsu meminta HP-nya An Su-ho karena ia merasa curiga ada yang telah An Su-ho sembunyikan darinya. Mendengar hal itu, An Su-ho pun tentu saja tidak mau dan tiba-tiba anak buahnya Gilsu langsung memukul kepalanya menggunakan tongkat. Bahkan Gilsu langsung menambahkannya lagi hingga membuat An Su-ho pingsan di sana. 야, 손 좀 줘봐. Lalu Gilsu mengambil HP-nya dan mengecek semua pesan-pesannya. Dari sinilah Gilsu pun menyadari kalau ia sedang dijebak dan polisi akan datang ke tempat itu. Mengetahui hal itu, mereka pun memutuskan untuk kabur dari sana. Namun saat membuka pintu, mereka bertemu dengan Bum Suk. Lalu Bum Suk menawarkan akan memberikan uang $15.000 itu kepadanya. Namun Gilsu menolaknya dan langsung membawanya secara paksa untuk ikut dengannya. Tidak lama kemudian polisi pun datang bersama Yun Shin. Namun sayangnya mereka telat karena Gilsu and the gang udah tidak berada di sana. Di sini polisi itu tidak mempunyai izin resmi untuk melakukan penyelidikan, sehingga polisi pun menyuruh Yun Shin untuk melapor lagi jika terjadi sesuatu. Lalu Yun Shin masuk ke rumah Gilsu untuk mencari teman-temannya. Namun saat di dalam ia terkejut karena melihat ada bercikan darah di lantai. Melihat itu, Yun Shin pun beranggapan kalau An Su-ho telah diserang. Lalu ia pun mencoba untuk menelpon An Su-ho dan tentu saja tidak akan diangkat karena HP-nya sudah diambil oleh Gilsu sebelumnya. Di sisi lain, Bum Suk dan An Su-ho sedang dibawa oleh Gilsu and the gang ke suatu tempat. Kemudian si Siti menelpon Yun Shin dan menanyakan kabar dari An Su-ho. Setelah mengetahui hal itu, Siti pun berjanji kepada Yun Shin akan memberikan lokasi kemana teman-temannya itu dibawa oleh Gilsu. Lalu ia juga menyuruh Yun Shin untuk mendownload aplikasi Google Maps. Setelah itu Siti bertemu dengan Jung Suk. Di sana Siti mengatakan kalau ia akan ikut kemanapun Jung Suk pergi karena di sini Siti telah menyadari bahwa Jung Suk pasti akan menemui Gilsu. Kemudian Siti pun mengetahui lokasinya dan ia langsung memberitahukannya kepada Yun Shin. Dan Yun Shin pun tanpa basa-basi langsung bergegas pergi ke sana. Sementara itu Bum Suk dan An Su-ho sedang diikat oleh Gilsu CS. Tidak lama kemudian Siti dan Jun Suk datang ke sana. Lalu Jun Suk mengatakan kalau ia sudah tidak mau nurut lagi dengan Gilsu. Bahkan ia juga mengajaknya untuk Baiwan saja. Mendengar hal itu tentu saja Gilsu marah dan langsung menyiksanya menggunakan tongkat besi sehingga membuatnya tidak berdaya.
맞을게요. Kemudian Gil Soo menghampiri An Soo-ho dan ingin menyiksanya. Namun tiba-tiba Jung Suk bangkit dan langsung menghadangnya sehingga terjadilah pertarungan di sana. 그냥 다이 깨자, 씨발 새끼야. Di dalam pertarungan itu awalnya Jun Suk menang, namun karena Gil Soo menggunakan pisau akhirnya ia pun kalah. Lalu Gil Soo mengekek si Siti hingga hampir mati. Tidak lama kemudian terdengar suara sirine polisi dan hal itu tentu saja membuat mereka ketakutan dan berlarian dari sana. Lalu Yun Shin pun datang dan menyelamatkan semua teman-temannya di sana. Di sini Yun Shin menjelaskan kalau suara sirine tadi adalah rekaman dari HP-nya karena polisi yang sebenarnya masih di dalam perjalanan untuk datang. Lalu Gil Soo and the Gang yang menyadari itu sehingga ia pun kembali dan langsung menyerang Yun Shin and balad-baladnya. Di sisi lain Jun Suk mengambil kesempatan itu untuk kabur dari sana. Namun saat akan kabur tiba-tiba polisi datang sehingga Gil Soo and the Gang pun menghentikan pertarungan itu. Namun Gil Soo langsung berusaha untuk kabur dan Yun Shin yang melihat itu langsung mengejarnya. Saat Gil Soo merasa aman tiba-tiba datanglah Yun Shin. Melihat hal itu Gil Soo kesal dan langsung menyerang Yun Shin. Di dalam pertarungan itu tentu saja Yun Shin kalah karena masih bocil. Namun tidak lama kemudian An Soo-ho datang untuk membantunya. Melihat hal itu Gil Soo tetap pelontongan dan merasa yakin kalau mereka berdua tidak akan bisa mengalahkannya. Padahal waktu itu ia sempat kalah. Di tengah-tengah pertarungan An Soo-ho dicekek oleh Gil Soo. Namun untungnya Yun Shin langsung menyekeknya kembali menggunakan beber. Hingga akhirnya mereka berdua pun berhasil mengalahkan Gil Soo. Di sisi lain si Jung Suk memutuskan akan menyerahkan diri kepada polisi. Lalu Gil Soo pun ditangkap dan di dalam mobil sudah ada Jun Suk. Di sana Jun Suk langsung menghadangnya. Setelah itu mereka pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di sisi lain Yun Shin dan An Soo-ho sedang menanyakan kepada Bum Suk kemana dirinya saat kejadian tadi. Lalu Bum Suk pun menjawab kalau ia tadi sedang mencari HP-nya Yun Shin. Di sini Bum Suk langsung membawa teman-temannya untuk menemui pengacara ayahnya karena ingin meminta bantuan kepadanya untuk tidak terlibat dalam kasus tawuran tadi dengan Gil Soo. Lalu Yun Shin juga meminta agar pengacara itu membebaskan Jun Suk karena ia baik seperti Rehan. Akibat kejadian itu Jun Suk pun dibebaskan dan ia mengatakan akan mentraktir Yun Shin makan sebagai bukti terima kasihnya. Di tempat lain ternyata Gil Soo sedang dimarahi dan disiksa oleh pengacara ayahnya Bum Suk dan mungkin di sini ayahnya Bum Suk ada kaitannya dengan Gil Soo. 이렇게 샌드백 친다고 생각하고 때리시면 됩니다. Sedangkan Yun Shin dan Siti pergi ke rumah sakit untuk menjenguk An Soo-ho yang sedang dirawat di sana. Lalu ia membelikan makanan untuk diberikan kepada An Soo-ho dan Siti. Di sana Siti merasa heran kepada Yun Shin karena sebelumnya ia sangat dingin namun sekarang tiba-tiba menjadi baik seperti Rehan. Mendengar hal itu Yun Shin pun hanya bisa tersenyum. 너 너무 따뜻하잖아. Di tempat lain ayahnya Bum Suk telah mengetahui kalau anaknya telah mencuri jam berharganya. Di sana ia langsung memberikan hukuman kepada anaknya itu dengan cara dihajar menggunakan tongkat bisbol beberapa kali. Setelah kejadian kemarin hubungan Yun Shin, An Soo-ho dan Bum Suk menjadi semakin akrab. Bahkan semua teman sekelasnya kini mulai segan kepada mereka karena telah berhasil menangkap seorang mafia judi yaitu Gil Soo. Lalu Yun Shin memberitahu An Soo-ho kalau Siti kini telah tinggal di rumahnya. Mengetahui hal itu An Soo-ho pun ingin mengajaknya untuk main biliar bersama. Namun Bum Suk yang mendengar hal itu terlihat tidak terima atas kehadiran Siti di dalam circle pertemanan mereka.
Kemudian saat di rumah, si Bumsuk ngepoin Instagramnya An Suho. Di sana ia melihat beberapa postingan kebersamaan An Suho dengan Yongyi, yang ternyata hal itu membuat Bumsuk merasa kehilangan dan menganggap kalau dirinya tidak dianggap sebagai teman lagi oleh An Suho. Di tempat lain, Yunsin diajak makan bersama di restoran oleh ibu kandungnya. Namun ayah kandungnya tidak ikut karena sudah cerai dan tidak memiliki hubungan lagi. Di dalam pertemuan itu, Yunsin hanya terdiam dan tanpa ngobrol apapun dengan ibunya. Setelah selesai makan, ibunya berpamitan untuk pulang terlebih dahulu karena sedang sibuk dengan pekerjaannya. Keesokan harinya, An Suho mengajak Bumsuk dan Siti untuk pergi ke restoran. Di sana Bumsuk langsung merasa cemburu ketika melihat An Suho dan Siti sedang mengobrol saling akrab satu sama lain. Tidak lama kemudian, Yunsin juga datang ke sana dan ikut ngobrol bersama mereka. Melihat hal itu, Bumsuk pun kini merasa terabaikan oleh An Suho dan Yunsin. Kemudian mereka melanjutkan lagi hiburannya di tempat karaoke. Lalu Bumsuk yang melihat keakraban mereka menjadi tidak mood lagi untuk menikmati karaoke, sehingga ia pun memutuskan pergi keluar sebentar untuk menenangkan diri. Lalu Bumsuk berencana untuk membelikan mereka minuman. Namun saat ia kembali, ia tidak sengaja berpapasan dengan teman lamanya yang suka ngebully di sekolahnya dulu. Melihat hal itu, Bumsuk pun langsung menghindari mereka dan segera pergi menemui An Suho dan yang lainnya. Di sana Bumsuk terkejut saat melihat Siti sedang mengangkat teleponnya karena ternyata yang menghubungi adalah si pembuli tadi. Mengetahui hal itu, Bumsuk langsung memarahi Siti karena telah seenaknya mengambil HP-nya tanpa meminta izin dulu kepadanya. Lalu An Suho mencoba menenangkan amarahnya Bumsuk dan setelah tenang ia langsung mengejar Siti yang telah pergi dari sana karena merasa bersalah. Tidak lama kemudian tukang bully itu datang ke tempat karaoke mereka. Di sana mereka mengejek Bumsuk dan menceritakan dirinya ketika di sekolahnya yang dulu. Lalu Yunsin memperingatkan mereka untuk tidak mengganggu lagi Bumsuk. Mendengar hal itu, mereka pun langsung pergi dari sana. 야 범수가 나중에 하든가. 또 보자잉. Lalu Yunsin menanyakan siapa mereka tadi. Namun Bumsuk tidak mau menceritakannya dan berpura-pura tidak kenal kepada mereka. 못하냐. Keesokan harinya di sekolah, tiba-tiba Bumsuk marah-marah gak jelas karena ia menganggap teman sekelasnya sedang membicarakannya. Padahal sebenarnya mereka tidak membicarakannya sama sekali. Lalu Bumsuk menghampiri mereka dan memarahinya. Melihat hal itu, An Suho langsung merangkul Bumsuk dan mencoba menenangkannya. Namun Bumsuk langsung menolak rangkulannya itu. Bahkan ia juga malah balik memarahi An Suho. Di sana An Suho dan Yunsin langsung terkejut ketika melihat sikap Bumsuk yang kini berubah menjadi pemarah. Kemudian saat di rumah, ternyata Bumsuk lagi-lagi dihubungi oleh teman lamanya yang suka ngebully itu. Di sana Bumsuk tidak mengangkatnya karena sudah merasa muak dan dendam kepada mereka. Lalu ia pun memutuskan untuk mematikan HP-nya agar dirinya menjadi tenang dan tidak ditelepon lagi oleh mereka. Di tempat lain, An Suho sedang mengajarkan Yunsin untuk baku hantam. Awalnya Yunsin terlihat hoream acuh tak acuh, namun setelah An Suho terus memotivasi Yunsin agar mau belajar karena latihan itu dapat membantunya untuk menjaga diri ketika berhadapan dengan orang jahat, dan ia pun akhirnya mau. 항상 숙이고. Setelah selesai latihan, mereka pun memutuskan ke rumah Bumsuk. Di sana An Suho melihat foto-foto Bumsuk bersama keluarganya. Lalu Bumsuk menceritakan kalau itu bukanlah keluarganya, karena ternyata Bumsuk merupakan anak adopsian yang dimana saat dulu ayahnya itu sedang terjun ke politik, dan ia memutuskan untuk mengadopsi Bumsuk sebagai bahan pencitraan. Lalu Yunsin dan An Suho menanyakan mengapa Bumsuk akhir-akhir ini menjadi aneh dan sikapnya menjadi berubah jadi pemarah. Mendengar itu, Bumsuk pun akhirnya mau menceritakan masalahnya. Dan ternyata orang-orang yang telah ditemui di karaoke sebelumnya adalah teman sekolahnya yang suka ngebully dulu. Bahkan ia juga harus dirawat di rumah sakit atas pembuliannya itu yang telah mereka lakukan kepadanya. 원래 막 그러잖아. 자기들끼리 내가 전에 학교에서 An Suho yang mendengar itu langsung emosi dan meminta kepada Bumsuk untuk dipertemukan dengan tukang bully itu agar diberikan pelajaran dan menyuruh mereka untuk meminta maaf kepada Bumsuk. 불러 그 씹새들.
Pada malam harinya, Bumsuk pun langsung mengantarkan An Suho dan Yunshin ke tempat karaoke agar bisa bertemu dengan tukang bully itu. Setelah sampai di karaoke, Bumsuk langsung menyuruh tukang bully itu untuk meminta maaf kepadanya. Mendengar hal itu, mereka pun tentu saja tidak mau. Namun An Suho langsung menjewer telinganya dan menyuruhnya untuk segera meminta maaf agar masalah mereka segera selesai. 사과하라고. 뒤지기는 사과라고. 어? 그대로. 진짜 미안해. Hingga akhirnya tukang bully itu meminta maaf kepada Bumsuk. Namun di sini Bumsuk masih belum puas karena ia mengatakan akan memaafkannya jika dirinya diperbolehkan untuk menghajar temannya itu. Mendengar itu, An Suho dan Yunshin kaget dan Bumsuk tanpa basa-basi langsung menampar wajah pembuli itu. Bahkan ternyata Bumsuk masih belum puas dan ia langsung mengambil mic untuk menghajarnya. 나한테 진짜로 사과할 말 없잖아. 가는데 맞으라고. Lalu An Suho pun menyeretnya keluar dan berusaha untuk menenangkannya. Namun Bumsuk tidak mau dinasehati, bahkan ia juga malah mengatakan kalau An Suho sebenarnya tidak pernah menganggapnya sebagai teman dan hanya bisa memerintah saja seperti halnya bawahan. Mendengar hal itu, tentu saja An Suho marah-marah karena pertemanan tulusnya ternyata tidak diterima oleh Bumsuk. Lalu Yunshin mencoba menenangkan mereka berdua agar tidak terjadi baku hantam di sana. Ketika di perjalanan pulang, Bumsuk berpapasan lagi dengan tukang bully tadi. Namun Bumsuk tiba-tiba dihampiri oleh teman sekelasnya yang sekarang. Di sini ternyata mereka membelanya dan ingin Bumsuk ikut bergabung dengan gengnya. Mendengar hal itu, Bumsuk pun setuju dan menjadikan kesempatan ini untuk memalak dan menyiksa si tukang bully di sekolahnya yang dulu. Di sini Bumsuk akhirnya bisa meluapkan semua kekesalannya kepada mereka. Setelah selesai nenggelan mereka, Bumsuk diajak oleh teman gengnya untuk pergi ke klub malam. Lalu di sana Bumsuk mentraktir mereka untuk membeli Amer. Bahkan ia juga menyewa banyak PL agar suasana di sana makin hangat. Keesokan harinya Yunshin menyadari kalau Bumsuk telah mabuk parah. Namun Bumsuk hanya terdiam dan ia malah pergi menemui teman-temannya yang baru. Mengetahui itu, Yunshin merasa kalau sikap Bumsuk telah berubah. Lalu Yunshin juga memberitahu semua keresahannya kepada An Suho. Tidak lama kemudian Yunshin mulai marah karena melihat si Bumsuk semakin akrab dengan barudak geng Bangor di kelasnya itu. Lalu Yunshin pun mengajak Bumsuk untuk ngobrol empat mata. Di sana Yunshin meminta penjelasan apa yang sebenarnya telah terjadi kepada Bumsuk. Lalu Bumsuk pun menceritakan kalau An Suho tidak menganggapnya sebagai teman, melainkan ia hanya dijadikan bawahannya saja. Dan ternyata di belakang si An Suho mendengar perkataan itu. Namun ia tetap berusaha menahan agar dirinya tidak marah kepada Bumsuk. 처음부터 나 존나 무시했어. Kemudian malam harinya Bumsuk pergi lagi ke klub malam. Di sana ternyata ia bertemu dengan Yongyi. Bahkan Yongyi sekarang sudah mempunyai backingan yang merupakan mantan MMA juga dan ia bernama Wungso. 반갑다. Di tempat lain, Yunshin dan An Suho kini hanya bisa bermain berdua saja meskipun tanpa Bumsuk. Ketika di Indomaret, Yunshin menceritakan kalau ia menganggap bahwa Bumsuk telah dimanfaatkan oleh teman-temannya yang baru karena Bumsuk memang sangat kaya. Lalu An Suho pun berpendapat kalau itu mungkin sudah keinginannya Bumsuk. 범석이 걔는 처음부터 그러고 싶었던 거야. Keesokan harinya Bumsuk terlihat sedang udut di kamar mandi. Di sisi lain, An Suho menyuruh Yunshin untuk tidak memperdulikan lagi Bumsuk. Tidak lama kemudian Bumsuk dengan gengnya datang ke kantin dengan cara menerobos antrian. An Suho yang melihat hal itu tentu saja tidak terima dan langsung mendorong salah satu temannya Bumsuk hingga ngaclang. Lalu ia memperingati Bumsuk untuk mengantri ketika mengambil makanan. Namun Bumsuk malah pepelontongan dan ia langsung menolaknya. Mengetahui hal itu, An Suho pun tanpa basa-basi langsung melemparnya. Akibat hal itulah Bumsuk and the gang langsung pergi dari sana. 줄 서, 범석아. Namun Bumsuk tidak terima atas perlakuan An Suho kepadanya itu. Lalu ia meminta kepada teman-temannya untuk menyewa orang yang berani membunuh An Suho meskipun bayarnya sangat mahal. Mendengar hal itu, temannya langsung menyarankan Wunsu saja karena ia merupakan musuhnya An Suho saat di MMA. 이 새끼 발라버릴 놈 어디 없냐?
100만 원 정도면 돼? 소금 편집 없이 생방으로 간다. Pada malam harinya, anak buah Wungsu langsung bergerak untuk memutuskan kabel rem di motornya An Suho. Akibat hal itu, An Suho pun kecelakaan. Namun untungnya ia bisa selamat dan hanya kakinya saja yang sedikit cedera. Keesokan harinya, Yun Shin melihat kaki An Suho cingklet dan ia tentu saja langsung menanyakan apa yang telah terjadi kepadanya. Namun An Suho tidak mau menceritakannya karena sebenarnya ia sudah tahu kalau pelakunya adalah Bum-suk. Tidak lama kemudian Bum-suk berpapasan dengannya dan An Suho langsung menyuruh untuk pergi karena ia jijik dengan wajahnya. 쳐보지 마. 역겨우니까. Singkat cerita, An Suho akan berulang tahun. Lalu Yun Shin dengan Siti terlihat sedang sibuk untuk mempersiapkan acara itu. Di sisi lain, Bum-suk yang mengetahui itu ternyata ia juga ingin memberikan hadiah kepada An Suho. Namun ketika di DM, An Suho tidak pernah menjawabnya. Mengetahui hal itu, Bum-suk pun langsung nge-DM Siti dan mengajaknya untuk ketemuan karena ia ingin menitipkan hadiahnya untuk An Suho. Di sini ia juga meminta agar Siti merahasiakan pertemuannya dari An Suho dan Yun Shin. Setelah itu Siti pun pergi menemuinya di sebuah kafe. Di sana Siti meminta maaf karena sebelumnya pernah membuat Bum-suk marah. Namun Bum-suk dengan porontongnya langsung mengatakan kalau ia sudah tidak peduli lagi dengan kejadian itu. Dari sinilah Siti pun langsung sadar kalau Bum-suk telah menjadi budak bangor karena di belakang ia ditemani oleh Yongyi dan pasukannya. 그땐 미안했어. Di tempat lain, An Suho dan Yun Shin sedang main PS. Lalu mereka berdua merasa khawatir dengan Siti yang tidak kembali lagi ke sana. Kemudian Yun Shin berusaha menelpon Siti, namun sayangnya HP-nya tidak aktif. Lalu ia tidak sengaja melihat HP-nya An Suho yang terdapat pesan dari Bum-suk yang mengatakan agar An Suho segera datang ke tempatnya. Jika tidak ingin Siti kenapa-kenapa. Mengetahui hal itu, Yun Shin pun langsung membalasnya kalau ia sedang OTW. Setelah itu Yun Shin menghapus semua pesan-pesan itu agar An Suho tidak mengetahuinya. Kemudian Yun Shin beralasan kepada An Suho kalau ia ingin pergi ke Indomaret untuk membelikan makanan untuknya. Mendengar itu, An Suho pun mengizinkan dan ia menyuruh Yun Shin untuk tidak lama karena An Suho ingin merayakan hari ulang tahunnya bersamanya dengan si Siti. 금방 올게. 먹고 있어. Kemudian An Suho pun sampai ke markasnya Bum-suk. Di sana Bum-suk langsung terkejut karena orang yang datang adalah Yun Shin, bukannya An Suho. Lalu Yun Shin mengajak Siti untuk kabur dari sana. Namun sayangnya Yun Shin berhasil dihadang oleh pasukannya Bum-suk sehingga terjadilah pertarungan di sana. Lalu Yun Shin menyuruh Siti untuk melaporkannya kepada polisi. Di dalam pertarungan itu Yun Shin berhasil mengalahkan mereka semua dan anak buahnya Yongyi menggunakan koci Inggris. Namun ia kewalahan ketika menghadapi Wungsu sehingga ia pun disiksa di sana. Bum-suk yang melihat hal itu langsung menyuruh balad-baladnya untuk berhenti menyiksa Yun Shin karena target sebenarnya adalah An Suho. Namun mereka tidak memperdulikannya dan terus menyiksa Yun Shin hingga babak belur. 그만해. 그만하라고 하잖아, 내가. 말이. 네가 이긴 줄 알았지. Di sisi lain, An Suho ketiduran karena menunggu Siti dan Yun Shin pulang untuk merayakan pesta ulang tahunnya. Akibat kejadian itulah Yun Shin pun dibawa ke rumah sakit. Di sana ia sempat ditanya oleh polisi tentang siapa pelakunya. Namun Yun Shin tidak memberitahukannya dan ia hanya mengatakan kalau pelakunya hanya sendirian. Mendengar hal itu, Siti merasa heran karena sudah jelas pelakunya sangat banyak. Di sini Yun Shin meminta kepada Siti untuk merahasiakan kejadian itu kepada An Suho karena jika ia mengetahuinya maka dipastikan An Suho akan membunuh mereka semua. Setelah itu Yun Shin menelpon Bum-suk dan memperingatinya untuk tidak mengganggu lagi An Suho. Di sisi lain, An Suho telah menemukan HP-nya yang sebelumnya telah disembunyikan oleh Yun Shin. Kemudian di rumah sakit ayah Yun Shin datang dan langsung menanyakan siapa pelaku yang telah mengajarnya. Namun Yun Shin tidak mau memberitahukannya dan hanya mengatakan kalau ia telah tersandung dari tangga. Mendengar itu ayahnya tidak percaya dan ia memutuskan ingin memindahkan Yun Shin ke sekolah lain agar tidak bonyok lagi karena dibully. 진짜예요. 아니에요. 나하고 바로 전학 갈 거니까.
Keesokan harinya di sekolah, An Soo-ho tidak melihat kehadirannya Yoon Shin maupun Bum Suk. Di sini ia langsung WA Yoon Shin karena merasa khawatir dengannya. Namun Yoon Shin beralasan kalau ia sedang mempunyai acara keluarga. Lalu malam harinya An Soo-ho pergi ke rumahnya Yoon Shin. Namun sayangnya Yoon Shin tidak ada di rumah. Keesokan harinya An Soo-ho pergi menemui Siti untuk menanyakan mengapa Yoon Shin tidak pulang ke rumah. Lalu An Soo-ho juga mengatakan kalau kepergian mereka berdua kemarin ia menganggap kalau Siti dan Yoon Shin sedang mengerjainya. Namun Siti yang mendengar itu langsung mengatakan kalau itu bukanlah lelucon. Setelah itu An Soo-ho pergi menemui barudak Bangor untuk menanyakan mengapa Bum Suk tidak datang ke sekolah. Mereka pun menjawab kalau ia tidak tahu. Lalu An Soo-ho menyuruh mereka memberitahu Bum Suk untuk segera mengganti biaya perbaikan motornya. Mendengar hal itu mereka pun terkejut karena ternyata An Soo-ho sudah mengetahui kalau pelaku yang telah membuatnya celaka adalah Bum Suk. 그 오범석 왜 학교 안 오냐? 다 뒤지는 거야. 어? Saat jam istirahat mereka mencoba menghubungi Bum Suk, namun sayangnya HP-nya tidak aktif. Lalu mereka membahas tentang Yoon Shin yang tidak datang ke sekolah karena Seong Yi yang telah menyiksanya secara berlebihan. Di sini ternyata obrolan mereka didengar oleh An Soo-ho, dan An Soo-ho yang mendengar itu tentu saja langsung menghajar mereka satu persatu. Lalu salah satu dari mereka memberitahu peristiwa kemarin, yang dimana ia mengatakan kalau Bum Suk telah menyandera Siti agar An Soo-ho datang. Namun ia tidak menduga kalau orang yang datang malah Yoon Shin, sehingga akhirnya Yoon Shin pun harus disiksa di sana. Ia juga mengatakan kalau Bum Suk telah menyewa Wungsu agar dapat mengalahkan An Soo-ho. 오범석이 너한테 전화했는데 흥민이 친구가 있는데 오범석이 걔한테 돈을 줬어. 네가 아니라 연신이 왔어. Kemudian An Soo-ho pun pergi menemui Siti dan langsung menanyakan alamat rumah sakit yang sedang merawat Yoon Shin. Mendengar itu Siti pun terkejut karena An Soo-ho telah mengetahui semuanya. Di sini Siti pun terpaksa harus memberitahukannya, dan ia juga mengatakan kalau saat ini Yoon Shin sudah diperbolehkan untuk pulang. Mendengar itu An Soo-ho langsung meminta maaf karena kejadian itu adalah salahnya. Setelah itu ia pun pergi ke rumah Yoon Shin untuk melihat keadaannya. Lalu An Soo-ho menanyakan apakah Yoon Shin sudah bisa kembali ke sekolah. Di sini Yoon Shin hanya bisa terdiam. Namun saat An Soo-ho melihat tangannya yang sedang diperban, tiba-tiba ia langsung berpamitan untuk pulang. Di sini Yoon Shin masih belum menyadari kalau An Soo-ho telah mengetahui semuanya. 뭐지? 김영호사니까. 잘 살았냐? 내일 보자. Di tempat lain Bum Suk lagi-lagi dihajar oleh ayahnya karena telah berbuat onar. Di sini ayahnya memutuskan akan memindahkan Bum Suk ke sekolah luar negeri. Kembali lagi dengan An Soo-ho yang sedang menemui Yong Yi. Di sana ia menanyakan tentang keberadaannya Bum Suk. Lalu Yong Yi menjawab kalau ia tidak tahu apapun. Namun tiba-tiba Bum Suk menelpon An Soo-ho dan memintanya untuk datang ke suatu tempat. Di sini Bum Suk juga menelpon Wungsu dan mengatakan kalau ia akan membayarnya 2 kali lipat jika An Soo-ho berhasil dikalahkan. Lalu An Soo-ho pun memutuskan untuk pergi, namun sebelum itu ia sempat mematahkan tangannya Yong Yi untuk membalaskan dendamnya Yoon Shin. 아, 나도 어디 있는지 모른다고. Di sisi lain, Siti menelpon Yoon Shin dan memberitahukannya kalau An Soo-ho telah mengetahui semuanya. Mendengar itu Yoon Shin pun langsung pergi untuk mencari An Soo-ho. Kembali lagi dengan An Soo-ho yang sudah sampai ke tempat yang telah Bum Suk janjikan. Dan ternyata tempat itu adalah arena pertarungan. Lalu di sana terlihat ada Bum Suk dan anak buahnya yang sudah bersiap untuk mengeroyoknya. Lalu An Soo-ho menghampiri Bum Suk dan mengatakan untuk segera meminta maaf kepada Yoon Shin dan juga Siti. Namun si Bum Suk edan malah pepelontongan dan mengatakan kalau ia tidak mau meminta maaf. Mendengar itu An Soo-ho pun tentu saja langsung menghajarnya. Lalu Wunsu yang melihat itu langsung mengajaknya untuk duel saja di atas ring. Mendengar itu An Soo-ho menerima ajakan itu. Namun ia meminta untuk pemanasan terlebih dahulu dengan cara membantai semua antek-anteknya Bum Suk. 링으로 올라와. 좀만 기다려. 나 몸 좀 풀고 있을게. Di sini An Soo-ho berhasil mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Setelah itu ia pun naik ke atas ring untuk memulai duel dengan Wungsu. Di dalam pertarungan itu terlihat sangat sengit karena mereka saling membalas tenggelan satu sama lain.
Di tengah-tengah pertarungan, Wungsu tepar dan Ansuho berniat ingin mengakhirinya. Namun tiba-tiba kaki Ansuho ditarik oleh salah satu cucunguk sehingga membuatnya terjatuh. Wungsu yang menyadari itu langsung mengambil kesempatan untuk menyiksa Ansuho hingga tidak berdaya. Lalu Bumsuk yang mengetahui itu langsung naik ke atas ring karena ingin menyiksanya juga. Bahkan antek-anteknya yang lain juga ingin menyiksanya. 씨발 내 이름 좀 Tidak lama kemudian pengacara ayahnya Bumsuk datang ke sana. Di sini mereka langsung panik setelah menyadari kalau Ansuho sudah tidak bernapas lagi. 이 새끼 숨을 안 쉬는데. Mengetahui hal itu, mereka pun memutuskan untuk kabur dari sana. Namun pengacara itu berhasil menghadang mereka dan mengatakan jika mereka kabur maka masalah ini akan semakin rumit. Di sini terlihat Bumsuk menangis dan menyesal karena telah menyiksa Ansuho akibat rasa kecemburuannya kepada Siti. Kemudian pengacaranya membawa Bumsuk pergi dari sana. Di tempat lain, Yunsin dan Siti masih belum menemukan keberadaannya Ansuho, dan hal itu tentu saja membuat mereka semakin khawatir. Kemudian pengacara Bumsuk menyuruh semua antek-anteknya Bumsuk untuk melakukan apa yang diperintahkannya, yang dimana jika polisi datang mereka harus mengatakan kalau Ansuho tiba-tiba pingsan saat latihan tinju bersama. Setelah itu mereka memeriksa rekaman CCTV dan menghapusnya agar tidak ada barang bukti. Kemudian Ansuho pun dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Di sisi lain, Bumsuk seperti biasa disiksa lagi oleh ayahnya karena telah membunuh budak patur. Keesokan harinya di sekolah, Yunsin terus memikirkan keadaan Ansuho. Bahkan di sana ia juga tidak fokus untuk ujian karena memikirkannya. Ketika jam istirahat, tiba-tiba Siti menelpon dan memberitahu kalau Ansuho sedang koma di rumah sakit. Mengetahui hal itu, ia pun langsung bergegas pergi ke sana. Di sana Yunsin menangis ketika melihat keadaan CS baiknya itu. Di tempat lain, ayah Bumsuk akan mengantarkan Bumsuk ke sekolah lain karena hari ini ia akan dipindahkan. Sedangkan Yunsin memutuskan untuk pergi ke sekolahnya Yongyi karena ingin melakukan balas dendam. Lalu Yongyi yang sedang santuy tiba-tiba dihajar oleh Yunsin hingga tidak berdaya. Di sini Yunsin menanyakan tentang keberadaannya Wungsu. Lalu Yongyi pun memberitahu kalau Wungsu sedang berada di tempat gym. Di sini Yongyi juga mengaku kalau ia tidak ikut-ikutan untuk menenggelam Ansuho waktu itu. Bahkan ia juga langsung menunjukkan video rekaman saat Ansuho dikeroyok, dan hal itu ia lakukan agar Yunsin percaya kalau dirinya benar-benar tidak ikut-ikutan. 나 어제 거기 없었어 진짜로. 몸석. Di sisi lain, Siti sedang menghadang mobilnya Bumsuk. Di sana ia memarahinya karena telah menghajar teman baiknya sendiri. Lalu Bumsuk pun menjawab kalau peristiwa itu tidak mungkin terjadi kalau Siti tidak muncul di antara circle pertemanan mereka. Di sini Bumsuk juga mengatakan kalau dirinya merasa iri kepada Siti yang bisa dekat dan selalu akrab dengan Ansuho dan juga Yunsin. Kemudian Shin berpindah kepada Yunsin yang sedang pergi ke tempat gym untuk menemui Wungsu. Lalu Wungsu yang sedang latihan tiba-tiba diserang oleh Yunsin dari belakang. Awalnya Yunsin kalah dan dihajar habis-habisan oleh Wungsu. Namun tiba-tiba ia teringat dengan gerakan-gerakan baku hantam yang telah diajarkan oleh Ansuho sebelumnya. Akibat hal itulah ia pun bangkit dan langsung menerapkan ilmu itu untuk melawan Wungsu. Hingga akhirnya Wungsu pun kalah dan bonyok di sana. Lalu Wungsu meminta maaf dan ia mengaku kalau ia hanya baku hantam di atas ring saja dengan Ansuho. Namun saat Ansuho kalah, tiba-tiba ia dikeroyok oleh Bumsuk hingga membuatnya koma. Setelah selesai dari sana, Yunsin pun kembali lagi ke sekolahnya. Lalu ia dengan santuinya langsung mengambil tabung pemadam kebakaran yang akan digunakan untuk menghajar antek-anteknya Bumsuk. Di sini mereka berhasil menghindar dari serangan Yunsin. Namun Yunsin yang sudah dendam terus menyerang mereka hingga kewalahan untuk menghentikan Yunsin. Lalu Bumsuk Ciedan yang melihat hal itu tetap santuy karena ia merasa bahwa Yunsin tidak mungkin berani untuk menyerangnya. Di sini Yunsin langsung mengakhiri mereka satu persatu menggunakan tabung itu.
Kemudian ia menghampiri Bumsuk karena ingin meluapkan semua amarahnya. Lalu Bumsuk mengatakan untuk segera menghajarnya, dan Yunsin pun tentu saja langsung menghajarnya hingga ngaclang. Lalu Yunsin menanyakan mengapa Bumsuk melakukan hal ini kepada An Suho yang merupakan CS terbaiknya juga. Namun Bumsuk Seadan malah mengatakan kalau ia tidak tahu. Mendengar itu Yunsin pun semakin marah dan berencana untuk mengakhiri Bumsuk dengan tonjokan terakhirnya. Namun ia tidak jadi menenggelnya karena teringat kalau Bumsuk merupakan CS-nya juga. Hingga akhirnya Yunsin pun melepaskannya dan pergi dari sana. 왜 그랬어? Ketika berjalan di lorong, Yunsin dilihat oleh semua murid di sana. Lalu dua guru datang dan berusaha menghentikan Yunsin. Namun Yunsin yang sudah emosi langsung memecahkan kaca jendela di sana. Lalu guru dan murid yang melihat itu tentu saja panik dan hanya bisa terdiam saja karena tidak bisa menghentikan Yunsin. Dan setelah itu Yunsin pun pergi ke rumah sakit untuk menjenguk lagi An Suho. Namun karena kecapean, ia pun tidak sengaja tertidur dan bermimpi melihat An Suho telah sadar dari komanya. Di dalam mimpinya itu An Suho mengatakan kalau ia meminta maaf kepada Yunsin atas semua kejadian yang telah terjadi kepadanya. Begitu juga dengan Yunsin yang meminta maaf juga kepada An Suho. Tidak lama kemudian ia pun terbangun dan langsung menangis karena CS-nya masih belum sadar. 미안. Di tempat lain, Bumsuk akhirnya pergi ke luar negeri untuk bersekolah di sana. Kemudian Yunsin juga ternyata akan dipindahkan sekolahnya ke sekolah lain oleh ayahnya Bumsuk. Di sini ayahnya Bumsuk meminta agar Yunsin tidak menyebarkan video penyiksaan anaknya kepada An Suho. Singkat cerita, Yunsin pun dipindahkan ke sekolah bernama SMA Anujang, dan ternyata murid-murid di sana seperti murid dari sekolah Suzuran yang terkenal dengan kenakalannya. Lalu ayahnya menasihati Yunsin dan mengatakan kalau ia tidak pernah salah sedikitpun di hadapannya. Setelah itu Yunsin pun masuk dan memperkenalkan diri di sekolah barunya itu. Namun tiba-tiba ia dihampiri oleh salah satu murid di sana. Lalu murid itu juga menyinggung nama Yunsin yang terdengar seperti nama perempuan. Mendengar hal itu Yunsin pun langsung menatapnya dengan tatapan tajam sehingga membuat murid itu marah kepadanya. Lalu pria itu pun mengatakan kalau Yunsin harus menjadi budak untuk mereka. Di sini Yunsin pun langsung mengeluarkan pensil saktinya dan film pun berakhir. Di akhir film terlihat ada sosok murid yang memiliki banyak tato dan mungkin murid itu akan menjadi lawannya Yunsin berikutnya. Dan kita lihat saja apakah akan ada season keduanya. Dan film pun tamat, mantap.